Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian dan juga Bapak Dai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beno Bianto Putra dengan NPM 22068200094. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit mereview tentang pembelajaran pada minggu ketiga, yaitu tentang muhasabah. Dan di sini sebenarnya lebih menjelaskan tentang optimalisasi dari DAI5 itu sendiri, yang mana alur frameworknya itu adalah intention, kemudian initial thinking, kemudian idealization, kemudian juga instruction set yang terakhir. Dan di sini coba kita definisikan dulu optimalisasi itu sendiri, di mana sebenarnya untuk sistem pendekatannya itu pada pembelajaran metode numerik yang dioptimalisasi itu sebenarnya dari sepenangkapan saya adalah bagaimana kita start dengan mendefinisikan secara jelas fungsi objektif dan mengidentifikasi seluruh keterhubungan dari variabel-variabel yang ada. Dan di sini pada mata kuliah metode numerik kita juga coba memilih bagaimana metode numerik itu sebagai gradien dari sebuah masalah, yang mana kita juga perlu cari optimalisasinya itu dengan metode yang lebih simpel dan selaras dengan masalah-masalah pada programmingnya itu sendiri, yang mana itu ada interior point methods untuk large scale or complexly constrained problem. Dan di sini kita juga coba untuk memparameterkan yang mengikut sertakan starting point untuk variabel-variabel dan juga rata-rata dari pembelajaran. Dan di sini kita juga coba mengiterasikan limitasi yang ada untuk menyeimbangkan efisiensi dari komputasi dan juga akurasinya. Dan di sini implementasi dari metode menggunakan computational tools dan efficient numerical libraries itu mengensure that constraints yang menghargai dari objektif yang kita ingin targetkan. Dan finally kita coba menganalisa performa dari metode yang kita gunakan, kemudian juga mengevaluasi efisiensi dari komputasi yang kita gunakan. Itu mengikut sertakan akurasi, kemudian juga sensitivitas dari parameter yang kita setting. Dan itu akhirnya akan menjadi lebih optimal. Dan di sini sebenarnya optimalisasi yang di highlight adalah terkait DAI5, di mana kita coba bisa mengoptimalisasi framework atau tools yang diberikan pada DAI, yaitu DAI5. Kita next coba di sini yang seperti kita tahu ada 4 tahapan dari DAI5 itu sendiri. Dan di sini coba kita optimalisasi. Yang pertama intention, di mana pada fase intention ini kita coba figure out kenapa kita menciptakan dan juga menggunakan framework ini, siap untuk apa, kemudian juga apa yang akan kita dapatkan dengan mengimplementasikan framework ini. Dan disitulah kita tahu akan kemana kita berjalan atau akan kemana kita berpikir dengan menggunakan alur berpikir ini. Kemudian yang kedua tentang initial thinking. Pada fase initial thinking kita coba start dengan membrainstorm untuk mencari ide-ide yang akan kita gunakan. Kemudian dari sini kita coba membreakdown secara kreatif ide-ide yang sudah kita dapatkan. Kemudian juga kita cek apakah ide-ide yang kita gunakan ini possible untuk dijalankan atau tidak. Dan juga kita merencanakan sebuah ide yang sudah matang dan kita coba rangkai di otak kita, gambaran besar atau rangkaian besar menjadi sebuah blueprint, yang agar blueprint ini harapannya bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas dan lebih baik untuk kedepannya. Dan yang ketiga tentang idealization, di sini kita refine top ideas from brainstorming, atau kita coba breakdown juga
ide kita yang terbaik, yang mana peluang untuk gagal dan juga resikonya itu terbilang kecil, namun impact yang dihasilkan itu besar. Kemudian coba kita membuat sebuah desain yang lebih detail dan juga membangun prototipe untuk melaksanakan trial and error dari sistem yang udah kita rancang. Dan setelah itu, setelah melaksanakan trial and error, kita juga harapannya bisa memberikan feedback untuk plan kita agar plan ini lebih bisa berkembang ke depannya. Dan juga setelah itu kita siap untuk mengimplementasikan ide yang kita rancang. Dan di fase interaction set ini, gimana yang sudah dioptimalisasi dari tadi adalah di fase ini kita mengoptimalisasi lagi guidelines, set coding standards, terus juga kita coba encourage dari segi modular desainnya untuk mengensure quality through documentation dan testingnya. Dan kita coba nge-maintain relevansi dari continuous improvement yang sebenarnya kita harapkan dari DAI5 with optimization ini. Dan mungkin itu adalah optimalisasi dari DAI5 itu sendiri. Dan sebenarnya selanjutnya adalah topik tentang bagaimana kita cara mengatasi dan juga bagaimana cara kita memitigasi apa yang sebenarnya ada di dalam otak kita dari ide-ide yang kita hasilkan dan dari apa yang telah kita kerjakan. Sebenarnya Pak Dai juga sempat meng-highlight tentang ketenangan, dimana ini juga sebenarnya bagian dari consciousness, dimana Pak Dai juga sempat mention adanya FOMO atau fear of missing out. Di sini sebenarnya dari FOMO ini coba di breakdown arahannya, yang mana FOMO ini adalah suatu, kalau saya coba definisikan, adalah suatu rasa takut atau rasa khawatir ketika kita missing dari suatu hal yang kesannya sangat menarik dan menyenangkan. Dan di sini sebenarnya saya coba mengajak teman-teman juga untuk berpikir bahwasannya saya selalu memiliki mindset dan ini selaras dengan apa yang sebenarnya Pak Dai ajarkan, di mana kita sebagai manusia itu hanya bisa mengkontrol apa yang bisa kita kontrol, dan kita tidak mungkin bisa mengkontrol apa yang tidak mungkin bisa kita kontrol. Dan di sini sebenarnya FOMO sendiri adalah suatu hal yang sebenarnya tidak sekrusial itu dan tidak perlu kita khawatirkan, karena itu adalah hal yang di luar dari kontrol kita atau hal yang tidak bisa kita kontrol. Maka dari itu kita coba untuk mengoptimalisasi pikiran yang bisa selayaknya kita maksimalkan, dan itu yang bisa kita kontrol kita maksimalkan. Dan apa yang menjadi suatu kekhawatiran itu sebenarnya hanya ada di otak kita, dan kemungkinan besar dan bisa saya pastikan itu hanya suatu ketakutan, dan itu wajar dari manusia itu sendiri. Namun ketika itu terus-menerus terjadi, dampaknya adalah dampaknya itu sangat tidak baik untuk diri kita sendiri, dan juga bisa memberikan dampak buruk kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan balik lagi, coba kita maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan, seperti DAI5 yang sebenarnya saya breakdown tadi, bagaimana cara mengoptimalisasinya dan juga mengimplementasikannya pada mata kuliah metode numerik. Mungkin dari penjelasan saya sekian yang bisa saya terangkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Semangat, stay conscious. Dadah.